Mau belajar analisa fundamental forex? Bagaimana caranya? Berikut ulasannya. Halo Sobat Trader, kembali bertemu dengan saya Sweni Simanjuntak, analis dari PT Java Global Futures. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisa fundamental forex. Yang ini cocok untuk Anda yang baru pemula di trading forex ataupun Anda yang mulai serius untuk mendalami trading forex. Nah Sobat Trader, analisa fundamental merupakan salah satu analisa yang melengkapi analisa teknikal untuk dapat memprediksi pergerakan arah market. Nah Sobat Trader, sebelum saya lanjut untuk membahas video ini, jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng supaya mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Oke Sobat Trader, saya akan bahas tentang analisa fundamental dalam trading forex secara sederhana dan apa saja sebenarnya penggerak pasar yang perlu kalian ketahui. Di sini akan saya membagi menjadi dua poin. Yang pertama adalah kondisi ekonomi suatu negara atau kawasan, dan yang kedua adalah tentang kebijakan dari bank sentral. Yang pertama Sobat Trader, bicara mengenai kondisi ekonomi atau satu kawasan, ini merupakan satu ringkasan atau rangkuman dari pengamatan para ahli ataupun para ekonom terhadap laporan data-data ekonomi suatu negara atau kawasan. Data apa saja? Seperti PDB, pertumbuhan domestik bruto ya, inflasi, kemudian retail sales, suku bunga, tenaga kerja, dan sebagainya. Dan itu kalau dirangkum, hasil dari laporan data ekonomi dalam satu periode, misalnya banyak terjadi pelemahan atau peningkatan, maka itu akan menyimpulkan bahwa ekonomi satu negara atau kawasan tersebut sedang mengalami ekspansi, peningkatan, ataupun kontraksi, penurunan. Dan bagi para trader forex, data-data tersebut bisa saja dimanfaatkan untuk mengetahui kemungkinan arah dari pergerakan mata uangnya, apakah cenderung melemah ataupun cenderung menguat. Nah, yang paling penting berikutnya Sobat Trader adalah hal yang nomor 2, yaitu tentang kebijakan bank sentral. Nah, di sini kita bicara tentang bank sentral utama, yaitu ada 7 bank sentral utama yang mata uangnya paling banyak diperdagangkan di seluruh dunia, yaitu Bank Sentral Amerika, The Fed, Bank Sentral Eropa, Europe Central Bank, Bank Sentral Inggris, Bank of England, Bank Sentral Jepang, Bank of Japan, kemudian Bank Sentral Kanada, Bank of Canada, Bank Sentral Australia, Reserve Bank of Australia, dan Bank Sentral New Zealand atau Reserve Bank of New Zealand. Nah Sobat Trader, apa saja kebijakan bank sentral yang dapat mempengaruhi pasar forex? Sobat Trader, bank sentral memiliki peran yang penting, yaitu bertanggung jawab menjaga inflasi demi kepentingan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta berkontribusi menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Nah Sobat Trader, bank sentral juga apabila merasa perlu bertindak, mereka akan melakukan intervensi di pasar keuangan sejalan dengan kerangka kebijakan moneter yang ditetapkan. Sobat Trader, bank sentral itu tugasnya untuk menjaga nilai mata uang sesuai dengan ambang yang mereka tetapkan. Seperti ini, misalnya Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia ya, menetapkan pergerakan nilai mata uang rupiah pada tahun 2020 di angka atau di level ini terhadap dolar ya, 13.500 sampai 14.500. Nah, apabila pergerakan nilai rupiah misalnya sangat melemah terhadap dolar sampai di atas 15.500, maka Bank Indonesia akan melakukan tindakan yaitu intervensi untuk menahan pelemahan rupiah. Nah, bagi para pelaku pasar, tindakan-tindakan tersebut merupakan satu clue ataupun satu signal untuk melakukan atau ambil posisi di pergerakan pasar uang. Oke Sobat Trader, nah penerapan kebijakan tersebut sangat dipantau dan diantisipasi oleh para pelaku pasar. Kita bicara pelaku pasar itu seperti hedge fund ataupun investor-investor besar ya. Nah banyak pelaku pasar, pemain-pemain besar di pasar forex biasanya wait and see, menunggu ya,
hasil pengumuman kebijakan bank sentral dirilis ya. Jadi misalnya pada minggu ini, minggu yang berjalan, ada agenda pertemuan Bank Sentral Amerika yaitu FOMC. Biasanya Selasa dan Rabu waktu setempat ataupun Rabu tengah malam atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, biasanya para pelaku pasar mereka cenderung menahan diri untuk melakukan posisi di perdagangannya, sehingga mereka lebih memilih menunggu dulu hasil dari kebijakan Bank Sentral tersebut ya, sehingga akan membuat satu keputusan berikutnya apakah mereka akan melakukan posisi jual atau posisi beli. Ya sobat trader, apa saja keputusan penting daripada Bank Sentral yang perlu Anda ketahui? Yang pertama adalah pengumuman tingkat suku bunga. Nah, tingkat suku bunga ini apakah akan dinaikkan, diturunkan, atau dipertahankan? Nanti akan dibandingkan dengan forecast atau perkiraan dari para pengamat. Yang kedua adalah kebijakan moneter dari Bank Sentral. Apakah kebijakan moneternya diperketat atau dilonggarkan? Nah, ini sobat trader, sebagai contoh, kebijakan pelonggaran moneter seperti memberikan stimulus dalam bentuk seperti pembelian obligasi, ya, penurunan suku bunga yang bisa memicu atau memacu para pelaku pasar untuk menggerakkan roda ekonomi, sobat trader. Nah, dampaknya terhadap mata uang adalah ketika suku bunga diturunkan itu bisa melemahkan nilai mata uang. Dampak yang langsung atau dampak yang jarak pendek. Dan itu dimanfaatkan oleh para pelaku pasar biasanya melakukan posisi short ataupun posisi sell terhadap mata uang yang suku bunganya diturunkan. Lalu bagaimana jika kondisi ekonomi mulai membaik, yang tadinya pelonggaran moneter, stimulus besar-besaran telah berhasil membuat roda ekonomi berjalan, maka pada pertemuan-pertemuan berikutnya Bank Sentral biasanya mulai merencanakan pengetatan kebijakan moneter, seperti mulai menahan atau mengurangi pembelian obligasi, merencanakan kenaikan suku bunga. Nah, sobat trader, kalau itu terjadi pada bank-bank sentral besar, baru untuk merencanakan saja, belum langsung eksekusi, maka biasanya langsung direspon oleh para pelaku pasar, bisa membuat signal positif menguatkan dari mata uang tersebut, sobat trader. Nah, sobat trader, bagi yang masih baru mempelajari tentang fundamental ataupun baru sebagai trader pemula, baiknya sobat trader banyak membaca-baca lagi informasi tentang kebijakan Bank Sentral dan mengikuti apabila ada rilis pengumuman kebijakan Bank Sentral dari 7 bank sentral tersebut, lalu melihat dampaknya terhadap pergerakan mata uangnya, apakah langsung direspon oleh market atau ada yang direspon tidak sesuai dengan harapan atau bahkan direspon mungkin beberapa waktu kemudian. Sobat trader, hal ini tentunya bisa menambah pengetahuan sobat trader untuk menyimpulkan analisa apakah nanti ingin beli atau jual dari mata uang yang sobat trader perdagangkan. Oke, sampai di sini dulu video tentang pembahasan analisa fundamental. Jika sobat trader menyukai video ini, jangan lupa like dan juga share ke teman-temannya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Nantikan video-video kami selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi. Salam profit.